Kenapa orang menyerah? Berapa banyak orang yang punya goal, tujuan, keinginan, cita-cita, harapan, impian, tapi tidak tercapai, tidak dicapai, atau berhenti mengejar atau menjemput atau apapun itu, tapi dia menyerah. Banyak, ada mungkin kalau mau ada 16 poin, dia berharap hasil yang sangat cepat, atau dia berhenti percaya pada dirinya sendiri, atau dia nggak mau adanya perubahan, dia takut masa depan, takut sukses, bisa jadi kayak merasa dunia berhutang kepada dirinya, orang ini dia nggak tahu balas budi, orang itu nggak apa dan seterusnya, sehingga dia kayak kecekelahan dan seterusnya. Banyak, tapi yang mau bahas di sini mungkin kita spesifikin tentang dunia pekerjaan dalam konteks tentang tim, karyawan. Kenapa karyawan menyerah atau kenapa karyawan berhenti untuk berusaha? Ada beberapa poin saya simpulkan menjadi 7 poin. Berikut 7 poin yang bisa kita pelajari kenapa tim kita menyerah. Yang pertama adalah kelelahan emosional. Kadang-kadang tim menyerah dalam pekerjaan karena mereka merasa terlalu lelah secara emosional. Misalnya, mereka mungkin telah mengalami tekanan yang berat dalam pekerjaan mereka, seperti deadline, tenggang waktu yang ketat, atau tuntutan yang terus-menerus nggak masuk akal. Kelelahan emosional dapat menguras energi dan semangat, sehingga membuat orang cenderung menyerah dan mencari jalan keluar. Contoh, misalnya seorang pegawai yang bekerja dalam lingkungan yang kompetitif dan membutuhkan kinerja tinggi secara terus-menerus. Mungkin energi dia tidak sebesar teman-temannya, sehingga dia merasa terbebani dan kehilangan semangat karena tekanan yang konstan, tidak berhenti, tidak selesai-selesai. Baru selesai ini ada lagi, baru mau selesai ini udah ditambahin lagi, sehingga kayak kapan istirahatnya, emosinya lelah sekali. Yang kedua adalah kurangnya dukungan atau penghargaan. Yes, appreciation is very important. Dukungan dan penghargaan dari rekan kerja dan atasan sangat penting untuk mempertahankan motivasi dalam pekerjaan. Namun ketika karyawan merasa kurang didukung atau tidak dihargai dalam upaya mereka memiliki kecenderungan untuk mudah menyerah. Contohnya misalnya seorang karyawan yang berkontribusi dengan baik namun tidak mendapatkan pengakuan atau kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaannya, mungkin merasa tidak termotivasi dan akhirnya menyerah. Poin nomor 3, ketidakpuasan dalam lingkungan kerja. Ketidakpuasan terhadap lingkungan kerja seperti budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi atau kurangnya kesempatan untuk berkembang dapat membuat seseorang merasa tidak puas dan cenderung menyerah. Contohnya misalnya seorang karyawan yang merasa bahwa kebijakan perusahaan tidak adil atau tidak mendukung keseimbangan kerja dan work-life balance. Atau misalnya, oh ini kok dia cara dapetin tendernya dengan nyogok. Wah nggak sesuai nih, kenapa nyogok nih, nggak halal nih dan seterusnya. Bagi dia ini melanggar nilai norma yang penting bagi dirinya. Poin nomor 4, yaitu adalah rasa tidak diberdayakan atau tidak terlihat. Ketika seseorang merasa bahwa kontribusinya tidak diperhatikan atau ia tidak memiliki kontrol atas pekerjaannya, ia mungkin merasa tidak terlihat atau tidak diberdayakan. Hal ini dapat mengurangi motivasi dan keinginannya untuk terus berjuang. Misalnya dia datang tepat waktu sama yang nggak datang tepat waktu sama aja, terus ngapain gue datang tepat waktu? Saya gue perform sama yang nggak perform sama aja, ngapain gue perform? Contohnya misalnya seorang karyawan yang tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau merasa bahwa suaranya tidak didengar dalam tim kerja, mungkin dia tidak termotivasi untuk terus berkontribusi. Gue usul, gue ngasih ide, gue ngasih masukan, ngasih saran, nggak didengerin, nggak dilakuin, nggak dipeduliin. Ngapain gue terus-terusan kayak gitu? Berikutnya adalah tidak ada peluang pertumbuhan atau tantangan. Jadi kadang orang nyerah tuh kayak dia ngerasa gitu nggak ada peluang buat tumbuh gitu, nggak ada tantangan yang menarik di kerjaan ini gitu. Mereka mungkin ngerasa bosen atau terjebak, stuck gitu. Kurangnya peluang untuk mengembangkan keterampilan baru atau mencapai tujuan yang lebih tinggi dapat menyebabkan seseorang jadi nyerah. Contohnya misalnya seorang karyawan merasa bahwa pekerjaannya monoton atau nggak memberikan kesempatan untuk belajar hal baru, nyoba hal baru, inovasi hal baru. Mungkin mencari pekerjaan yang menawarkan tantangan yang lebih menarik itu jadi opsi yang lebih bagus bagi dia dibanding harus ngulangin hal yang sama terus-menerus. Kemudian yang terakhir adalah dia ngerasa nggak jelas nih visinya gitu atau tujuan karirnya. Ketika seseorang merasa bingung atau tidak yakin tentang visi atau tujuan karir mereka mungkin kehilangan motivasi untuk terus berjuang. Ketidakjelasan ini dapat membuat seseorang merasa tidak termotivasi dan cenderung menyerah. Contoh, misalnya seorang karyawan yang merasa tidak memiliki arah atau tujuan jangka panjang dalam karir mereka, mungkin kehilangan semangat dan menyerah untuk mencari hal yang memberikan mereka lebih banyak kejelasan dan tujuan.
Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap individu memiliki keunikan dan tantangan dalam pekerjaan mereka. Alasan mengapa seseorang menyerah dalam pekerjaan dapat berbeda-beda, tergantung pada lingkungan kerja, nilai-nilai pribadi, dan situasi individu. Dukungan, pengakuan, kesempatan pertumbuhan, dan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan individu dapat membantu mencegah orang-orang di tim kita menyerah dalam dunia pekerjaan. Jadi kadang kita ngelihatnya jangan cuma satu hal, satu layer, satu alasan. Bisa jadi alasannya yang lain. Caranya gimana? Konfirmasi, tanyain. Sehingga kita nggak nemu banyak orang yang nyerah di tim kita. Lebih banyak orang yang mau berjuang sampai menyelesaikan pekerjaannya. Karena kerja keras dan cerdas saja tidak cukup. Kerjaan harus tuntas. Thank you.